Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita untuk sesi yang kedua Ba'dal Isya dengan belajar ilmu saraf. Membaca buku Al-Kafi fi ilmi sarfi Al-Mujallad Ats-Tsani. Di pertemuan yang terakhir kita masuk bab baru ya. Ya, ini bab asalis, bab yang ketiga dari fasal fi'il tsulasi mazid fihi harfani. Iya Pak. Yang halaman 27 ini saya meruntutnya masih kangen ya. Latihannya Pak. Tajin Mayati itu. Pada baru mau menentukan itu meruntutnya gimana? Cara menuntutnya, ya, ngurutkannya ya. Jadi kalau kita belajar saraf itu pertama hafal. Ya rahmakallah. Hafal wazan, ya, hafal sighah, hafal wazan. Apa itu sighah? Sighah itu bentuk kata atau jenisnya, yaitu mulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Itu insyaallah sudah paham nggih? Nah, sighah sudah paham. Kemudian setelah tahu sighah, kita tahu wazan. Ya, wazan itu kembalikan seolah-olah seperti rumus, pola. Wazan itu artinya timbangan. Nah, timbangan itu dibentuk sebuah pola sehingga nanti kata-kata yang lain bisa sebagai mauzun. Mauzun itu contoh kata yang dimasukkan ke timbangan. Jadi yang ditimbang, diikutkan ke polanya. Contohnya misalkan kalau kita kembali lagi ke fi'il yang mujarrad dulu, fi'il tsulasi mujarrad. Sighah fi'il madhi, mudhari, masdar, isim fa'il dan seterusnya. Wazannya misalkan bab fa'ala yaf'ulu. Nah, maka kita hafal tasrifannya dulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun uf'ul, la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Sampai situ paham nggih Pak? Nah, maka kalau fi'il tsulasi mujarrad, maka kita tinggal nyari contoh kata mauzun yang masing-masing kata itu ngikut pada bab tersebut. Nah, kalau di jilid 1 enggak bawa bukunya, yaitu di belakang itu ada contoh katanya. Contoh-contoh kata, misalkan bab fa'ala yaf'ulu, contoh kata nasara yansuru, nasron, nasirun, mansurun, unsur, latansur, mansurun, mansurun, minsurun, nusira yunsaru. Nah, itu yang setelah mujarrad. Atau contoh kata yang lain, abada ya'budu, abdan, abidun, ma'budun, sajada yasjudu, sujudan, sajidun, dan seterusnya. Itu kalau tsulasi mujarrad. Nah, sekarang kita masuk jilid 2, itu tsulasi mazid. Nah, 3 huruf ada tambahan. Nah, yang kemarin kita yang bab 2 mulai halaman 23 itu bab tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan. Nah, itu hafalkan tasrifannya dengan wazannya. Paham Mbak? Nah, wazannya kan tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'alla, tatafa'al, mutafa'al, mutafa'alun, tufu'ila, yutafa'alu. Nah, itu dihafal dulu. Nah, ketika dihafal, tinggal kita masukkan fi'il tsulasi yang tadi, masukkan ke bab ini. Misalkan nasoro tadi, misalkan nasoro dimasukkan ke tafa'ala, berarti
fa fiilnya nun, ain fiilnya sod, lam fiilnya ro. Berarti menjadi tanasoro. Mafhum? Bisa dipahami? Nah, tinggal ditasrif. Tanasoro, ya tanasoru, tanasuron, mutanasirun, mutanasorun, tanasor, la tatanasor, dan seterusnya. Sama itu paham Pak? Nah, sekarang tinggal dibalik. Nah, di latihannya itu yang di halaman 27 dibalik. Dikasih masing-masing satu kata, suruh nerjemahkan. Di situ kan perintahnya nerjemahkan. Cuman nggak mungkin bisa kita nerjemahkan kalau nggak tahu tadi dia sigohnya apa. Jadi contohnya pertama, la tada baru. La tada baru itu aslinya sebetulnya la tada baru. Taknya dua sebetulnya. Ini yang contoh pertama memang agak susah. Karena apa? Dimasukkan juga kaidah yang sampingnya itu halaman 26 nomor 1 atas. Idza istama'a ta'ani fi awali mudhari tafa'ala jaza itsbatuha wa hadfu ihdahuma. Jadi boleh menetapkan taknya dua-duanya, boleh dibuang satu. Itu asalnya la tatada baru. Nah, kalau la tatada baru itu kan wazannya la tatafa'alu. Paham sih? Nah, la tatafa'alu berarti fa fiilnya apa, ain fiilnya, lam fiilnya apa? Kata dasarnya apa? Kata dasarnya berarti apa? Dabaro. Nah, dabaro dicari di kamus. Ya gitu, dicari di kamus. Nah, misalkan dabaro di kamus ketemu artinya belakang misalkan. Nah, belakang. Lah masuk ke wazan tafa'ala itu diantaranya faedah itu lil musyarakah. Musyarakah itu artinya saling. Berarti masuk ke tafa'ala berarti tadabaro artinya saling membelakangi, misalkan itu. Paham? Lah, tadabaro saling membelakangi itu fiil madhi. Lah di sini la tadabaro atau dibuang taknya satu la tadabaru. Ini kan ada lanya. La berarti sigoh fiil nahi. Nah, ketika ketemu ini sigoh fiil nahi berarti terjemahannya janganlah. Nah, janganlah saling membelakangi. Tinggal pelakunya siapa? Itu tada baru ada waw di situ. Waw jamaah yang takdirnya antum. Berarti janganlah kalian saling membelakangi. Mafhum Mbak prosesnya gitu. Nah, demikian pula dengan yang selainnya. Misalkan contoh yang ketiga itu talauban. Talauban berarti dia ngikut wazan tafaulan. Tafaulan itu masdar. Tafaulan fa'alanya berarti lam ain ba. Lam ain ba kalau dicari di kamus itu laiba, artinya bermain. Nah, talaub berarti saling bermain atau bermain-main. Gitu. Cukup? Nah. Yeah. Kalau ditanya situ berarti menyebutkan dua timbangannya, misalkan fa'ala yang dulu atau fa'ala yang dulu, apa cukup dengan itu wazan. Kalau ditanya babnya wazannya. Iya, babnya biasanya disebutkan minimal 2 fi'il madhi mudhari. Bagusnya 3 sampai masdar. Jadi misalkan bab tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, bab gitu. Kalau satu kata aja mungkin kadang ada salah dengar atau kurang mantep lah ya. Kalau 2 kata atau 3 kata madhi mudhari masdar itu semakin jelas gitu. Kalau ditanya sigoh itu jawabannya fi'il madhi atau mudhari atau masdar gitu. Kalau ditanya babnya lah itu bab tafa'ala ya tafa'u tafa'ulan ya gitu. Atau babnya itu yang betul ya fi'il sulasi mazid. Nah, fi'il sulasi mazid. Cuman mazidnya itu berapa huruf? 2 huruf. Nah, apa sama apa? Tak sama alif. Ya. Tafa'ala, tak sama alif tambahnya. Gitu. Namun sekarang halaman 28
Al-babu salisu, bab yang ketiga yaitu in fa'ala yanfa'ilu infi'alan. Nah, lihat fi'il madinya in fa'ala. In fa'ala itu huruf aslinya fa'ala. Berarti ziyadahnya, tambahannya apa? Hamzah sama nun. Ya, hamzah sama nun. In fa'ala. Nah, dan kaidahnya diingat, semua mazid hamzahnya itu hamzah wasol kecuali mazid satu, bab af'ala yuf'ilu, itu hamzah qat'i. Selainnya semuanya hamzah wasol. Ifta'ala, infa'ala, istaf'ala, nanti di belakang if'ala, itu semuanya hamzah wasol. Jadi yang hamzah qat'i cuman af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Taib. At-tasriful asli, tasrifan usulnya atau tasrif istilahi. Nah, saya baca, nanti antum ikut baca. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan, munfa'ilun munfa'alun, infa'il la tanfa'il, munfa'alun munfa'alun, unfu'ila yunfa'alu. Ikra'u. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan, munfa'ilun munfa'alun, infa'il la tanfa'il, munfa'alun munfa'alun, unfu'ila yunfa'alu. Nah, sekalian murojaah ya, karena tadi ada yang bertanya biar sekalian jelas ya, murojaah, dan juga jika ada yang masih baru ngikuti. Tasrifan usul, nah tasrifan asal di sini, nama lainnya tasrifan istilahi. Tasrifan istilahi itu adalah tasrifan yang artinya perubahan dari satu kata menjadi kata yang lain, dari satu sigoh menjadi sigoh yang lain. Artinya apa? Dari satu makna ke makna yang lain, itu tasrifan usul, berubah maknanya. Beda kalau tasriful furu atau tasriful far'i nanti di bawahnya, atau tasrif lugawi. Kalau lugawi itu maknanya tidak berubah, cuman berubah pelakunya atau jumlahnya gitu, atau jenisnya. Nah, itu kalau lugawi atau far'i. Nah, kalau tasrifun asli, kenapa di sini tidak disebutkan sigoh-sigohnya? Karena di jilid 1 sudah semua. Nah, jadi penulis itu atau para ulama atau para ustadz yang mengajarkan suatu ilmu yang dulu sudah pernah, itu mereka husnudzon. Husnudzon apa? Antum sudah hafal gitu. Jadi tidak perlu ditulis lagi. Ya. Lah kalau nulis terus berarti suudzon sama antum ora hafal-hafal gitu. Perlu ditulis terus kan gitu. Nah, makanya nggak perlu ditulis lagi. Jadi di sini infa'ala itu sighah fi'il madhi maklum. Yanfa'ilu fi'il mudhari maklum. Infi'alan masdar. Munfa'ilun isim fa'il. Munfa'alun isim maf'ul. Infa'il fi'il amr, latan fa'il fi'il nahi. Munfa'alun itu sama, itu isim zaman makan. Nah, kemudian yang dicoret satu itu isim alat. Di mazid tidak perlu, tidak ada. Karena isim alat masuknya ke sulasi, mujarrad atau mujarrad. Nah, kemudian unfu'ila ini fi'il madhi tapi yang majhul. Kemudian yunfa'alu fi'il mudhari tapi majhul. Nah, perubahan atau perbedaan sighah itu mempengaruhi arti. Fi'il madhi maklum artinya telah berbuat, ya, telah melakukan perbuatan. Fi'il mudhari maklum sedang atau akan berbuat atau melakukan perbuatan. Nah, masdar itu kata dasar. Kata dasar dalam bahasa Indonesianya kata dasar, cuman penerjemahannya kalau selalu diterjemahkan kata benda juga nggak bisa, karena namanya kata dasar itu ya kadang kata kerja, kadang kata sifat ya. Nah, cuman ini masdar itu kata dasar kalau ini gitu.
Atau bisa diartikan ya itu tadi misalkan boleh untuk memudahkan pemahaman itu artinya perbuatan. Ya, perbuatannya. Jadi apa kata dasarnya. Kemudian isim fa'il, yang munfa'il isim fa'il itu artinya orang yang melakukan atau yang berbuat. Jadi yang melakukan perbuatan. Kemudian kalau isim maf'ul itu yang diperbuat atau yang dilakukan. Isim maf'ul. Nah, kemudian fi'il amr itu kata kerja perintah. Fi'il nahi kata kerja larangan. Nah, kemudian isim zaman makan itu keterangan apa? Isim yang digunakan untuk keterangan tempat atau waktu atau tempat zaman makan. Kemudian fi'il madhi tapi majhul itu kata kerja pasif. Kalau madhi berarti telah, tapi telah dilakukan, telah diperbuat. Kalau maklum itu aktif, telah melakukan. Kalau majhul berarti pasif, telah dilakukan. Mudhari' majhul berarti dia sedang atau akan dilakukan. Majhul, pasif. Nah, itu tasrifan usul seperti itu. Nah, maka saya kasih contoh pertama, amsilah in qata'a. In qata'a berarti kata dasarnya fa'alanya qata'a. Qata'a kita cari di kamus insya Allah ketemu. Tapi kalau antum cari in qata'a, antum cari di kamus huruf abjad alif atau hamzah tidak bakal ketemu. Kalau kamus kan pakai abjad. Nah, huruf pertamanya apa? Huruf pertamanya qaf. Qata'a. Qata'a artinya memotong. Memotong. Lah, masuk ke bab in fa'ala di antara faedah maknanya nanti mutawa'ah, yang artinya nanti menjadi in qata'a itu terpotong. Ya, kalau qata'a itu memotong, kalau in qata'a terpotong. Nah, lah in qata'a kalau kita kembalikan ke tasrifan asal tadi, in qata'a yanqati'u, in qita'an, munqati'un munqata'un, in qati' la tanqati' munqata'un unquti'a yunqata'u. Nah, artinya juga menyesuaikan sigohnya. In qata'a artinya berarti telah terpotong. Yanqati'u sedang terpotong. In qita'an, nah ini yang bahasa Indonesianya apa? Susah terjemahkan itu. Terpotongan. Susah terjemahannya. Ya kadang masdar itu nerjemahannya seperti fi'il bisa. Ya intinya dia terpotong lah gitu. Lah munfa'ilun itu yang terpotong. Nah, kalau mutawa'ah hampir sama itu antara isim fa'il sama isim maf'ul. Hampir sama karena dia sudah seolah-olah pasif, terpotong. Jadi yang terpotong sama. Nah, kemudian in qati' terpotonglah, latan qati' jangan terpotong. Karena mutawa'ah emang agak susah terjemahkannya karena dia fiil yang lazim. Jadi mutawa'ah itu dari fiil muta'addi jadi fiil lazim. Nah, gitu cara menerjemahkannya, prosesnya gitu. Nggih Pak nggih? Insyaallah. Nah, sekarang kita praktek satu persatu. In qata sudah, nanti gantian. Nah, muter dari in qasama. In qasama dari antum Pak. Sharif in qasama. Sharif aslian. In qasama yan qasimu in kisoman. Sin Pak. In kisaman. In kisaman. Mun qasimun, mun qasimun, mun qasamun. Intisam. Bukan. Intisam. Bukan. Inkosim. Nah, Inkosim. La tankosim. Mun kosamun. Mun kosamun. Mun kusima yun kosamu. Nah, insyaallah. Taib. Itu in qasama.
Berikutnya inkasara, makanya Pak. Inkasara yan kasiru inkisaron Inkisar. inkisaron Hmm. munkasirun Munka. munkasirun munkasarun inkasir latan kasir munkasarun munkasarun munkusiro yunkasaru. Nah, ya kadang yang hurufnya K jadi ko, ro jadi ra, kadang gitu. Biasanya terbalik-balik gitu. Belakangnya Mas, indafa'a. Itu ikut bisa? Ya? Indafa'a yandafi'u indifa'an mundafi'un mundafa'un indafi' la tandafi' mundafa'un mundafa'un indafi'a yundafa'un. Nah, berikutnya bisa Mas? Tuh. Infajaro yanfajiru Hmm. infijaro Nah. infijaro Hmm. munfajirun Hmm. munfajarun Hmm. min infajir Nah. la la an la tan la tanfajir Hmm. munfajarun munfujiro Hmm. yunfajaru. Nah, berikutnya intabaqa. Intabaqa yantabiqu intibaqan muntabiqun muntabaqun intabiq la tantabiq muntabaqun muntabaqun untubika untabaqu. Untubiqa. Ya. Depannya balik lagi ya. In qata'a. Depannya Mas. Iya, antum in qata'a ya. In qata'a yanqati'u in inqita'un Masdar dimansubkan aja. munqati'un Hmm. munqata'un Hmm. untuk Fil amr. inqati Hmm. tanqati Hmm. munqata'un unquti'a Hmm. unquti'a yunqata'u. Nah. Quti'a yun qata'u. Depannya Mas, in qasama. Inkosama yan kosimu inkisama inkosimu inkosamun inkosim latan kosim inkosamun inkosamun inkusima yunkosam. Nah, berikutnya apa? In kasara. Iya. Intasaro yang kasiru Yan kasiru inkisaron. K namanya. Inkasaro yang kasiru inkisaron Hmm. munkasirun munkasarun Kasir. inkasir inkasir la tankasir munkasarun munkasarun unkusira inkasaru. Nah, indafa'a belakangnya. Indafa'a Yan. yantabi'u Hmm. intifa'an Hmm. muntabi'un muntafa'un intafi la tamtafi muntafa'un 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 untufi'a Hmm. yuntafa'un. Nah, berikutnya infajaru. Infajaro yanfajiru infijaron munfajirun munfajarun infajir la tanfajir munfajarun munfajarun unfujiro yunfajaru. Nah, berikutnya apa? In koto, in tobako. Intobako yang topiku intipoban
intibaqan. intibaqan muntabikun muntabakun intibaqin Hmm? intobik Nah, latang topik tentang mun mutam bakun nggih. mutam bakun Muntabakun bakun untuk bika untuk tiga yunta bakun. Nah, terakhir Mas ya, apa qata'ah lagi.